Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring SMK Wali Songo Dua Gempol dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami berpesan kepada kalian, selama ada wabah COVID-19, kalian selalu harus berada di rumah, jangan sampai kalian menghilangkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, entah itu pakai masker, cuci tangan, ataupun pakai hand sanitizer. Oke, saya perkenalkan dulu, nama saya Mas Udi Zakaria. Saya ngajar mapel bahasa Indonesia kelas 10, 11, dan 12. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian bisa lihat pada gambar ini. Sebelum materi saya sampaikan, kalian harus lihat di dalam gambar ini ada jenis-jenis kopi. Ini mau diapakan? Nah, materi kita nanti ada hubungannya dengan gambar yang ada di layar ini. Sebelumnya akan kami sampaikan juga apa sih yang ada pada pikiran kita untuk teks LHO itu. Yang pertama adalah kita harus tahu tujuan kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian bisa mendiskusikan teks LHO. Yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan kaidah teks laporan dari sisi kebahasaan teks LHO. Bagaimana kita berdiskusi? Kalian nanti bisa masuk ke aplikasi sekolah dengan mendiskusikan apabila kalian nanti kurang paham ataupun penjelasan yang lebih detail lewat forum diskusi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi itu sendiri, yang pertama adalah salah satu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah kita amati. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, teks LHO itu mempunyai beberapa ciri. Kalau kalian kemarin sudah melaksanakan MPLS online, itu bagian dari teks laporan hasil observasi. Apa buktinya? Pada saat hari terakhir, kalian ada absensi feedback, yaitu kalian bisa memberikan informasi pengamatan selama kalian melaksanakan atau mengikuti MPLS online. Adapun ciri-cirinya, satu, bersifat objektif, tidak memihak. Karena di sini objektif, apa yang sudah kalian tulis, apa yang sudah kalian buat, itu tidak mengada-ada atau memang benar. Kalau itu adalah suatu objek yang kalian amati. Yang kedua adalah ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. Kalau kemarin kalian melaksanakan MPLS online, ada beberapa fakta yang kalian amati. Yang pertama, siapa sih guru dan pegawai yang ada di SMK Wali Songo Dua Gempol? Yang kedua, fasilitas apa yang ada di SMK Wali Songo Dua Gempol? Yang sudah kalian tulis berbentuk video yang kalian upload di absensi yang terakhir berupa feedback itu merupakan ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Kalau kalian berbentuk video kemarin mempresentasikan itu secara sederhana.
Tapi kalau kalian mau membuat teks berbentuk teks, karena berbentuk teks ini adalah tulisan yang ditulis secara lengkap dan sempurna, itu bagian dari ciri teks LHO. Berikutnya adalah bersifat global dan universal. Global di sini pasti orang tahu, pasti orang paham. Di awal tadi ada gambar kopi, itu pasti tahu apa itu kopi, apa jenis kopi, entah kopi Arabica, entah kopi Robusta, dan sebagainya. Itu nanti kita buatkan sebuah teks yang namanya laporan hasil observasi. Setelah kita tahu ciri dari teks LHO, berikutnya adalah kita harus paham mengenai struktur. Bisa kami sampaikan di awal, struktur dari teks laporan hasil observasi itu ada 3. Apa saja? Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kami contohkan secara umum, secara global, pernyataan umum mengenai kopi. Kopi itu apa? Dideskripsikan secara sederhananya, jenis-jenis kopi itu ada apa saja. Terus disebutkan dengan manfaat. Apa sih manfaat kopi? Apa sih manfaat kopi jenis Robusta? Apa sih manfaat kopi jenis Arabica, dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu struktur dari teks laporan hasil observasi, kita lanjut tentang sifat-sifat dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bersifat objektif. Bahwasanya teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan kenyataan, benar-benar ada, dan tidak kalian mencari-cari. Itu adalah sifat dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah bersifat informatif. Bahwasanya teks LHO atau laporan hasil observasi itu dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain jika melakukan hal serupa. Contohnya seperti apa? Kalau kita mau observasi tentang kopi, ada temanmu yang mau mengobservasi kopi juga, tidak usah hanya merujuk pada hasil observasi kalian. Contoh, observasi tentang lingkungan sekolah. Apa sih yang ada di sekolah SMK Wali Songo Doang Gempol ini? Tentang fasilitas, tentang siapa sih kepala kompetensi kalian, di mana fasilitas sarana dan prasarananya, itu juga bersifat informatif. Berikutnya adalah bersifat komunikatif. Setelah kita tahu sifat-sifat teks laporan hasil observasi, kita akan mencoba lagi tentang kaidah teks laporan hasil observasi dari sisi kebahasaan. Kalau tadi sudah struktur, tadi sudah ciri, sekarang adalah kaidah. Yang pertama adalah menggunakan kata benda. Kata benda di sini adalah kata benda pendeskripsi. Contohnya ekor panjang, warna cerah, dan seterusnya. Berikutnya adalah menggunakan kata kerja, klasifikasi, menggolongkan, memilah, dan seterusnya. Itu bagian dari kata kerja. Berikutnya adalah menggunakan kata kerja dalam menjelaskan perilaku. Contohnya apa? Komodo tidak dapat terbang. Terbang di sini adalah kata kerja. Berikutnya adalah menggunakan pernyataan fakta. Fakta di sini 1, harimau adalah binatang karnivora. Betul, itu merupakan fakta. Kalau harimau itu binatang karnivora, bukan binatang omnivora. Karena harimau merupakan binatang pemakan daging. Berikutnya adalah menggunakan istilah teknis ilmiah, misalnya oksigen, mamalia, karnivora, pembuluh darah, karbon, dan seterusnya.
itu adalah penggunaan istilah teknis atau ilmiah. Kita lanjut tentang kaidah kebahasaan secara diagram. Kalau tadi kita tahu dari sisi kebahasaan secara teks, ini saya buatkan diagram. Jadi ada definisi, ada deskripsi, ada kalimat kompleks, ada kalimat simpleks, ada konjungsi, ada sinonim ataupun antonim. Akan kita kupas satu-satu, apa itu kalimat deskripsi, apa itu kalimat definisi, apa itu kalimat sinonim, antonim, dan seterusnya. Yang pertama adalah kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Merupakan kalimat yang sering kali digunakan untuk mengungkapkan penjelasan umum seperti kalimat pengertian, kalimat keterangan, atau merupakan dari sebuah objek. Contohnya apa? Kopi adalah sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan dan ekstrak biji tanaman kopi yang dikeringkan dan dipanggang, kemudian dihaluskan menjadi bubuk. Ini definisi dari kopi. Cirinya apa? Adalah. Berikutnya kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran. Apa itu? Besar, kecil, tinggi, rendah. Kalau warna ada merah, kuning, hijau. Bukan lampu stopan loh ya. Merah, kuning, hijau. Ada rasa, pahit, merah, asam, dan seterusnya. Maupun dari sifat-sifat fisik. Kita contohkan di sini. Kalau kita ngomong kopi, jenis dari biji kopi Arabica mempunyai ciri. Apa itu? Aroma yang harum, kuat, rasa lebih ringan, biji berwarna gelap. Jadi ini bagian dari kalimat deskripsi. Berikutnya adalah kalimat simpleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat tunggal, kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau suatu struktur predikat. Contohnya apa? Cirinya. Kalimat simpleks, kalimat tunggal terdiri atas satu klausa, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya. Struktur dari kalimat simpleks sederhana dan tidak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kalimat simpleks memiliki satu kejadian atau peristiwa. Itu adalah kalimat simpleks. Kalau kalimat kompleks, apa? Kebalikannya, merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif. Cirinya apa? Ada hubungan antara klausa utama dan klausa subordinat. Biasanya ditandai dengan konjungsi kata hubung. Berikutnya, pada satu kalimat terdapat dua peristiwa atau kejadian. Berikutnya menggunakan tanda koma. Dalam satu kalimat terdapat dua subjek dan predikat. Setelah itu kita bahas masalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat. Ini ciri dari kalimat kompleks. Kita contohkan, Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Apa konjungsinya? Dan. Saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya selesai. Apa konjungsinya? Kalau, dan seterusnya. Berikutnya adalah sinonim. Pasti kalian tahu apa itu sinonim. Merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda. Misalnya tulisan ataupun pelafalan. Tetapi kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau yang sama. Contohnya apa? Aldo merupakan murid yang pandai. Aldo merupakan murid yang cerdas. Pandai, cerdas, pintar merupakan sinonim atau persamaan kata. Artinya sama. Yang kedua, dia melihat konser band di lapangan kemarin sore. Yang kedua apa? Dia menonton. Antara melihat dan menonton ini adalah suatu sinonim atau persamaan kata. Paham ya? Jadi sinonim ini kata yang mempunyai arti yang sama. Berikutnya adalah antonim, kebalikannya. Kalau ada simpleks, ada kompleks, ada sinonim, ada antonim. Merupakan kata yang mempunyai arti saling berlawanan, satu sama lain.
Bahasa kerennya adalah lawan kata. Kalau ada hitam, ada putih. Contohnya di sini, luas dan sempit, gemuk dan kurus, menang dan kalah, itu adalah antonim. Kita lanjut, bagaimana kita bisa membuat atau menyusun teks laporan hasil observasi. Paling tidak kalian harus hafal 5W1H. Apa itu? W yang pertama adalah what, apa. Yang kedua adalah when. Berikutnya adalah who, siapa. Berikutnya adalah where, di mana. Why, bagaimana. How, kenapa, dan seterusnya. Itu adalah proses bagaimana kita mau membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Ini kami buatkan sebuah alur. Bagaimana alur itu bisa sampai sebuah tujuan menjadi sebuah teks LHO yang menarik. Perhatikan, yang pertama adalah objek yang kita amati harus menarik. Itu yang pertama. Apa yang kita amati? Kalau sekarang lagi ngetren apa? COVID-19. Bisa nggak kita buat? Bisa. Kopi bisa, dan seterusnya. Berikutnya adalah disusun secara sistematis sesuai dengan struktur. Tadi ada 3, pernyataan umum, deskripsi umum, dan deskripsi manfaat. Berikutnya adalah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berupa fakta. Makanya sekali lagi, ciri dari teks LHO adalah berupa fakta, tidak mengada-ada. Kalau kalian buat teks LHO, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Sudah, nggak perlu pakai bahasa yang mudah dicerna. Jangan sampai membuat bahasa yang ambigu. Ya, jadi kalau kalian mau membuat teks LHO yang menarik, ini ada kuncinya ini. Saya buatkan alurnya. Silakan kalian pelajari dan kalian pahami. Oke, anak-anakku sekalian, di penghujung ini ada apa ini? Coronavirus. Nah, ini yang akan kita coba untuk kalian amati. Kalian bisa mencari informasi-informasi tentang coronavirus. Karena ini sudah wabah secara internasional, kalian bisa membuat teks LHO tentang coronavirus. Dan tak penting adalah kalian buat konsep LHO sesuai yang sudah kami buatkan tadi dengan konsep 5W1H. Silakan kalian kerjakan. Untuk penugasan tetap pakai link pembelajaran daring SMK Wali Songo Duang Gempol. Apa itu? elingo.smkwalisongo2gempol.sch.id. Di situ kalian bisa masuk dengan NIS kalian. Kalau ada permasalahan yang belum paham, bisa kalian diskusikan dengan kami selaku mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks LHO. Kami tunggu diskusi kalian biar kita saling mengerti, saling memahami apa itu teks LHO. Sekian, stay at home, kalian harus belajar di rumah, jangan sampai kalian meninggalkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan hand sanitizer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Wali Songo siap new normal, SMK bisa.